Kembalikan HP-ku, biar aku ganti ya. Masih berusaha merebut HP di tangan suaminya. Seharusnya kau simpan namaku dengan benar. Suami tersayangku, cintaku, atau suami tampanku. Itu baru benar. Menggerutu sambil masih memeriksa pesan yang ada di HP Dania satu persatu. Iya, sini biar aku ganti. Tunggu. Dania bangun dan duduk di samping Saga merapikan rambut. Kalau kamu simpan namaku sebagai apa di HP-mu? Kau memojokkanku begini. Aku mau lihat, kau simpan apa namaku di HP-mu, Tuan Muda? Apalagi memang, meraih ujung rambut Dania memberikan kode jawaban. Jangan-jangan kamu simpan namaku dengan nama si keriting jelek. Berteriak protes karena menduga Saga akan menitik keberatan kepada rambut yang selalu dimainkannya tanpa pasan itu. Kau pintar juga rupanya, mengalihkan pandangan dari HP. Dasar, mana HP-mu? Merangkak menuju laci, benda kecil itu tidak berkedip. HP-mu mati sayang. Meraihnya lalu dihidupkan. Menyala. Buka. Menyodorkan ke depan wajah. Geser aja, nggak dikunci kok. Apa? Bahkan HP presiden antar grup tanpa pengamanan standar. Benda kecil di ujung HP kini menyala, berkedip bersamaan dengan milik Dania. Sayang, seharusnya kan kamu kunci HP. Gimana kalau hilang? Memang benda ini gak penting apa? Ini foto kita kapan ya? Layar depan menampilkan foto mereka di pantai saat sedang berciuman. Dasar sekretarisan, sempat-sempatnya ambil foto begini ya. Han menjaga HP itu dengan nyawanya. Alasan apa itu? Terserahlah, cari-cari namaku apa? Apa tadi keriting jelek? Tidak ada, sejelek? Tidak ada juga. Istri keritingku? Mungkin iya. Tidak ada juga. Keriting-keriting? Tidak ada juga. Dania sibuk dengan HP Saga. Dengan wajah yang berubah-ubah ekspresi, membuat laki-laki itu tertawa. Kenapa? Tidak ketemu? Keriting jelek tidak ada juga. Kamu simpan sebagai apa sayang? Menyerah. Bodoh. Kau kan bisa ketik nomormu sendiri. Nanti kan muncul. Balasnya tertawa, membuat orang kesal. Iya juga ya. Kenapa tidak kepikiran? Wah, seharusnya aku menyimpan namamu jadi si jelek bodoh ya. Dania mengerut, lalu mulai mengetikkan nomor yang ia hafal di luar kepala. Selesai. Muncullah di layar HP. Dia diam tergugup menatap layar ponselnya. Benar, ini namaku yang kamu simpan sejak dulu sayang. Kenapa? Kau terharu? Menyentuh ujung bibir Dania sambil tersenyum. Ini kan curang namanya. Ini kan bahkan sebelum aku mulai jatuh cinta padamu. Ini kan sebelum kau memperlakukanku dengan baik. Wah, kau terharu rupanya ya. Sekarang kau tahu sebanyak apa aku mencintaimu? Dania menjatuhkan HP di tangannya, menghambur dalam pelukan Saga, meraih bibir suaminya lebih dulu. Layar HP Saga masih menyala, tertera sebuah nama di sana. Carly, kesayanganku dengan tanda hati merah. Tuan Muda, saya membawa makan malam. Apa saya boleh masuk? Ketukan pintu membuat Dania langsung menarik selimut menutupi tubuhnya. Dia bawa berlari menuju ruang ganti baju. Terdengar dia membanting pintu keras karena terburu-buru. Hati-hati, kau bisa tersandung nanti. Saga hanya tertawa sambil memakai baju yang dia pakai tadi. Masuklah, Pak. Pamun masuk dan meletakkan nampan berisi makanan dengan rapi di atas meja. Apa ada lagi yang Anda butuhkan, Tuan? Terima kasih, Pak. Keluarlah, kau bisa istirahat sekarang. Aku tidak akan keluar kamar lagi. Pamun menganggukkan kepala. Dia terlihat tersenyum lega karena melihat suasana hati Saga jauh berubah dari saat dia masuk ke kamar tadi. Dan dia mengintip keluar. Saat Pak Mun sudah menutup pintu, dia keluar dari ruang ganti. Baju sudah memakai baju rumahnya. Dia langsung duduk di samping suaminya. Kau lapar? Iya, ayo makan. Wah, sepertinya enak. Dan dia melihat makanan yang ada di piring. Dia mengambil potongan buah untuk menyegarkan mulut. Lalu mengambil makanan utama, menariknya ke depannya. Sayang, kamu mau yang mana? Mengambil piring Saga dan meletakkan nasi di atasnya. Mau lauk yang mana? Berikan sendokmu. Tangannya udah menggantung di udara. Kenapa dengan sendokku?
Kamu kan punya sendok. Tetapi sebelum dia meminta untuk kedua kalinya diserahkan sendok di tangannya, mata Dania mengernyit ketika Saka menjatuhkan sendok itu ke lantai. Dia sengaja melepaskan dari genggamannya. Maaf, jatuh ya? Menatap sedih sendok di lantai. Kalau begitu makan malam hari ini kita berbagi sendok ya. Sini biar aku yang menyuapimu. Apa? Dia masih menyimpan dendam? Dania berteriak keras dalam hati. Dia belum akan puas sebelum membalaskanku perihal berbagi sendok dengan Raksa. Kenapa? Tidak mau? Sudah mengambil sesuap nasi, memasukkan ke mulutnya duluan dari piring Dania. Lalu mengambil lagi menyondokkan ke depan mulut Dania sekarang. Ayo makan. Iya tuan muda, terserah padamu deh. Dania membuka mulutnya. Bibir ini hanya milikku. Menggigit sendok dengan kekanakan sambil menatap Dania dengan senyuman penuh arti. Iya, terserah padamu suami kesayanganku. Setelah mengantongi surat izin, Aran menyiapkan diri dengan penampilan sempurna. Pakaian yang dibelikan Dania dikenakannya. Beberapa kali mematuh diri di depan cermin. Dibantu senior sebelah kamar dia merias diri. Cie Aran, hari ini kamu cantik sekali. Goda seniornya. Traktir kami kalau perjodohanmu lancar ya? Ucapnya kemudian. Wajah bersemu merah Aran muncul. Kenapa aku jadi seperti remaja malu-malu begini sih? Dampak dari menjauhi kehidupan sosial. Ini kali pertama Aran mencoba menata hubungan dengan seseorang. Aran udah ada di dalam mobil milik Dania. Dia mencengkram kemudi kuat. Nona, apa Nona itu malaikat? Membenturkan kepala di kemudi. Aku bahkan udah mengkhianati Nona, tapi tetap saja Nona baik padaku. Rasanya malu sekali Aran. Saat Dania mengatakan, sudahlah, aku tahu bagaimana berada di posisimu. Jangankan kamu, aku aja tidak bisa berkata tidak kalau Tuan Saga udah memberikan titahnya. Bawa aja mobilku, aku akan membantumu mendapat izin dari Pamun. Dan akhirnya, sekarang Aran membawa mobil milik Dania keluar dari gerbang utama. Dia menyodorkan surat izin yang ditandatangani Pamun kepada penjaga gerbang. Laki-laki itu memeriksa, bahkan melakukan pengecekan melalui telepon. Pulang 10 menit sebelum waktu izin keluarmu habis, ucapnya sambil menyerahkan surat yang ditandatangani Pamun. Baik, pintu gerbang terbuka, mobil melaju keluar dengan cepat. Malam yang temaram sudah menyergap. Jalanan menuju rumah Tuan Saga tampak lengang. Aran bahkan tidak berpapasan dengan satu kendaraan pun. Walaupun jalanan memang tetap terang benderang dengan lampu jalan. Sudah keluar dari jalanan kompleks, dia melajukan kendaraan lebih cepat. HP miliknya berbunyi dengan keras. Tidak dia gubris. Sudah beberapa kali ibu menelpon dan memberikannya ultimatum sambil berteriak dengan keras. Pintu gerbang terbuka, mobil melaju keluar dengan cepat. Malam yang tamaram sudah menyergap. Jalanan menuju rumah Tuan Saga tanpa lenggang. Aran bahkan tidak berpapasan dengan satu kendaraan pun. Walaupun jalanan memang tetap terang benderang dengan lampu jalan. Sudah keluar dari jalanan komplek, dia melajukan kendaraan lebih cepat. HP miliknya berbunyi dengan keras. Tidak dia gubris. Sudah beberapa kali ibunya menelpon dan memberikannya ultimatum sambil berteriak dengan keras. Pergi temui calon suamimu yang dijodohkan ayahmu, atau aku akan benar-benar datang ke gedung Antarna Group mencarimu Arandita. Ibu menakutkan sekali. Tapi jujur Aran juga penasaran seperti apa laki-laki yang akan dijodohkan ayah untuknya. Kalau hanya melihat fotonya, hatinya juga tergelitik dan berkata lumayan lah. Kenapa tidak dibaca Aran? Tidak dicoba Aran? Menunggu harimau gila yang tidak pasti itu hanya melelehkan hati dan raga saja. Tidak, bukankah aku sudah berjanji akan menunggunya? Suara hatinya yang lurus bicara. Persetan dengan sekretarisan Aran. Sampai kapan kau mau menunggu laki-laki yang bahkan belum pernah mengatakan kalau dia menyukaimu? Ingat, sainganmu juga ada Nona Amira, yang kalau dilihat dari semua segi juga jauh lebih baik darimu. Dan jangan lupakan ibumu. Pusing kalau harus dipikirkan semuanya. Sejujurnya hati Aran masih sangat terpaut dan tidak akan semudah itu pindah ke lain hati.
Sekalipun ibu sudah memberinya peringatan untuk berhenti memuja laki-laki yang sudah menghancurkan masa depanmu itu. Dengan mudah Aran menemukan alamat tempat populer ini. Masuklah mobil ke area parkir sebuah kafe. Tempat ini cukup ramai. Ibu benar-benar pandai sekali memilih tempat. Suasana tamaran dengan cahaya lembut menyambut tamu yang baru aja masuk. Tempat seperti ini memang cocok sekali untuk kencan romantis. Aran masuk mengatakan nomor meja yang udah dipesan ibunya. Lalu seorang pelayan wanita menunjukkan proses di mana kursi itu berada. Di sana sudah duduk seorang yang terlihat sama seperti foto yang ibu berikan. Dia sudah datang ya? Aran berjalan mendekat. Laki-laki yang sudah duduk di kursi bangun ketika melihat kedatangannya. Ia terlihat tersenyum, dan garis bibirnya terlihat cukup menawan di mata Aran. Maaf ya, sepertinya saya datang terlambat. Tidak, melihat jam di tangannya. Saya juga baru datang kok. Canggung tercipta. Percayalah, dengan kedatangan seorang pelayan menyadarkan menu, maka mereka berdua memilih dengan cepat, lalu menyerahkan lagi menu bersamaan. Keduanya terlihat ragu mau memulai dari mana. Tapi karena Aran memang termasuk gadis supel, akhirnya dia bisa membuka obrolan dengan percakapan sederhana, dan keduanya terlihat nyambung dan menikmati malam itu. Ketukan jari-jari di meja sedari tadi tidak berhenti. Segelas kopi dan kek yang ada di atas meja juga tidak ia sentuh. Di sebuah kursi, seseorang yang bisa melihat dengan jelas dua orang yang sedang dijodohkan itu saling bicara. Sial, kenapa aku sampai terprovokasi pesan Nona dan datang ke tempat ini? Pesan yang membuatnya datang. Hari ini Aran akan pergi berkencan. Ups, seharusnya aku tidak memberitahumu. Dia mau kencan di mana ya? Tapi karena aku orang baik, aku akan beritahu. Tapi bohong, dengan emotik lidah menjulur. Balas pesanku kalau aku penasaran. Gemetar meletakkan HP dengan keras di atas meja. Sepertinya kali ini Han terpancing dengan keisengan Dania, apalagi dia mengakhiri pesan dengan menggantung. Di mana dia berkencan, Nona? Akhirnya pesan itu dia kirimkan, dan dia membalas dengan emotik tertawa banyak sekali. Lalu sebuah alamat kafe terkirim. Dan disinilah aku sekarang seperti orang bodoh. Han sudah ada di tempatnya duduk, bahkan sebelum Aran memasuki kafe. Jadi dia melihat semuanya dari awal sampai akhir. Percakapan kedua orang itu, tawa Aran yang terdengar lepas setelah canggung mulai mencair di antara keduanya. Han mengepalkan tangan kesal. Matanya bahkan tidak berkedip. Jadi, apa yang mau aku lakukan sekarang? Setelah melihat ini, Han bertanya pada dirinya sendiri. Dia ingin marah, tapi alasan apa yang bisa ia pakai? Aran bukan siapa-siapa baginya. Dia sendiri yang masih membangun ruang menunggu di antara mereka. Dia tidak mengikat gadis itu dengan status apapun. Hingga alasan marah pun terasa konyol jadinya. Sendok kecil yang ia pakai untuk mengacak-acak kek di depannya bengkok saat dia melihat Aran tersenyum senang. Setelah mendengar cerita laki-laki di depannya, Han bangun tanpa dia sadari karena tidak bisa menahan dirinya. Dia berjalan mendekat ke meja di mana pasangannya tampak akrab itu sedang bicara sambil sesekali menghabiskan makanan mereka. Sedang apa kau di sini, Arandita? Walau dalam hati Han jelas mengutuki kebodohannya, bagaimana dia tidak bisa menahan diri? Aran terkejut ketika tiba-tiba ada yang berdiri di dekat mejanya, apalagi saat ia melihat siapa yang berdiri itu. Sendok di tangannya terjatuh karena membentur piring. Tuan, sedang apa Tuan di sini? Panik memandang bergantian kedua laki-laki di depannya. Bagaimana kau bisa keluar malam-malam begini? Tanya Han dengan tatapan dinginnya. Siapa dia, Aran? Laki-laki teman kencan Aran terlihat terganggu dengan keberadaan Han. Kau kenal dia? Dia siapa ya? Aku harus memperkenalkan dia sebagai siapa? Seharusnya aku yang bertanya, siapa kau? Kenapa kau bersama wanitaku? Aran terbelalak mendengar kata-kata sekretaris Han. Apa dia bilang? Wanitaku? Apa dia pacarmu?
Teman kencan Aran langsung bereaksi, matanya tertuju pada Aran Lekan. Mencari kejujuran membuat gadis itu langsung mengibaskan tangan kuat memberikan penolakan. Arandita? Iya tuan, menjawab sigap seperti biasanya. Ia sampai terkejut dengan suaranya yang keluar keras. Ikut aku. Tanpa menunggu Aran menjawab, Han udah membalikkan badan dan berjalan. Apa-apaan dia main perintah begitu? Shh, tapi aku mau tidak mau harus mengikutinya kan? Maaf ya, sebentar, aku harus bicara dengannya. Aran mengibaskan tangan Han yang keras menariknya keluar dari kafe. Mereka ada di dekat parkiran mobil, berdiri dengan jarak aman yang bisa diperkirakan Aran. Apa kau? Sudah cemburu sekarang? Han mendesak kesal, menunjukkan secara terbuka lewat sorot matanya. Tapi dia belum bicara apapun. Kenapa Tuan bisa ada di sini? Aran yang bertanya duluan. Dia mundur selangkah. Kenapa? Apakah merasa seperti sedang ketahuan selingkuh? Apa? Selingkuh? Memang aku pacarmu sampai kau bilang aku selingkuh? Selingkuh? Lucu sekali. Tapi bahkan Aran langsung berhenti tertawa. Tuan, memangnya saya siapa Tuan sampai Tuan merasanya saya selingkuh? Pandangan menantangnya muncul. Bagi Aran ini kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan untuk minta kepastian bagaimana sebenarnya perasaan laki-laki di hadapannya ini. Antar dia mendengar pertanyaan itu. Tuan anggap saya apa? Kau bilang mau menungguku kan? Kata-kata bodoh yang keluar dari mulut Han. Hari ini laki-laki itu benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Jawaban Han membuat Aran juga jadi tidak bisa membalas. Benar aku yang bilang akan menunggunya kan? Bagaimana ini? Jadi hanya sebatas ini? Katakan kalau kau juga menyukaiku. Aran memotong cepat, sebelum sekretarisan berhasil memojokkannya lagi. Katakan kau menyukaiku, supaya aku punya alasan untuk menunggumu. Terdengar desahan keras dari tarikan napas sekretarisan. Laki-laki itu maju selangkah mendekat, meraih rambut Aran yang terjuntai. Kau benar-benar mempersiapkan diri malam ini dengan baik ya? Jangan mengalihkan pembicaraan. Menyentuh tangan Han. Kalau kau tidak mau mengatakannya, Han menjauhkan tangannya dari rambut Aran. Pandangan mereka bersih tatap lama. Sampai Nona Denia hamil. Tunggulah sampai saat itu. Apa? Masuk ke mobil, aku akan mengantarmu pulang. Aran diam tidak bergerak. Bukan jawaban menggantung ini yang ia mau. Ia mau kepastian. Melihatnya hanya diam, Han menghentikan langkah. Kalau kau berani masuk lagi dan menemui laki-laki itu, kau tidak akan bisa membayangkan apa yang bisa kulakukan, Arandita. Nyali Aran menciut, dan dia pun berlari mengikuti sekretarisan menuju mobil. Baiklah, sampai Nona Dani hamil. Aku akan menunggu. Aran bahkan tidak menoleh ke arah kafe atau berpikir untuk masuk lagi ke dalam.